Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak sederek-sederek ingkang minulya, khusus malam Selasa ingkang biasanipun dateng dalam kajen kapeksa tetap online keranten belum adanya persiapan protokol kesehatan seperti yang di Masjid Al-Amin Kauman Tayu. Kita sampun ngantos wa ammal fas aslus salis. Jadi ada 3 hal ingkang sageta membangkitkan rasa khauf, takut kepada siksa Allah, dan sekaligus juga membangkitkan rasa roja atau berharap atas rahmat Allah. Ada 3 hal. Kita sudah sampai pada hal yang ketiga. Wa ammal aslu anapun utawi pokok as-salisu kang kaping 3 fi dzikri ma iku ing dalem nutur perkara wa'ada kang maringi janji sinten Allah, wa au'ada lan maringi ancaman sinten Allah fil ma'adi ing dalem akhirat. Badhe dipun bahas napa kemawon ingkang sampun diparingi janji dening Allah lan ugi napa kemawon ingkang sampun diparingi ancaman dening Allah dhateng akhirat mangke. Fal nadzkur mongko becik nutur sapa kita fi dzalika ing dalem mengkono kang tinutur al ahwala ing pira-pira tingkah al khamsata kang 5. Kita badhe dipun utus Imam Ghazali nyebataken nutur-nutur tingkah gangsal. Napa niku gangsal? Setunggal al mauta rupane mati, wal qabra lan kuburan, wal kiamata lan kiamat, wal jannata lan swarga, wan nara lan neraka. Wa malan perkara fi kulli maqam ingkang tetep ing dalam saben-saben makom panggonan minha saking 5 minal khatari nyatane bahaya al azimi kang agung lil mutiina keduwe pira-pira wong kang taat, wal asina lan keduwe pira-pira wong kang maksiat, wal muqassirin lan keduwe pira-pira wong kang ceroboh, wal mujtahidin lan keduwe pira-pira wong kang mempeng. Kita badhe mbahas gangsal perkawis. Nggih menika pertama tentang kematian, kaping 2 kubur, kaping 3 kiamat, kaping 5 swarga, kaping gangsal neraka, lan sedanten perkawis ingkang magepokan berkenaan tentang 5 hal tersebut: kematian, kubur, hari kiamat, kemudian surga dan neraka. Yang ini nanti diharapkan kita bisa semakin terbuka mata kita, baik itu bagi mereka yang taat maupun bagi mereka yang selama ini maksiat, bagi mereka yang ceroboh maupun mereka yang selama ini rajin beribadah. Amal mautu, anapun utawi mati, fa'adzkuru mongko nutur ingsun fihi ing dalem maut hala rajula ini ing tingkae wong lanang loro. Imam Ghazali ngawiti pembahasan kematian lan badhe dipun criosaken tingkae tiyang kekalih. Ahadu makang utawi salah sijine rajulain iku ma perkara ruwiya kang den riwayatake apa ma'ani bin Subramata saking Ibnu Subramah. Annahu rupane sak temene Ibnu Subramah kala iku ngendika sinten Ibnu Subramah ing pengendikan dakhaltu sowan ingsun sekedap dakhaltu sowan ingsun ma'a sekedap tulisannya kok mboten ketawis. Sekedap ma'a asy-Sya'bi nek mboten lepat nggih. Oh nggih. Ma'a asy-Sya'bi dalam sertane Imam Asy-Sya'bi. Dolan sowan berkunjung ingsun ala maridin ing atase niliki wong lara. Na'udu kang niliki kita hu ing marid. Wa huwa hale utahe marid bima iku ing dalem keadaan bihi kang tetep ing dalem bihi kang tetep kelawan marid.
Dipun criosaken Imam Ibnu Subromah kalih Imam Asy-Sya'bi nilii tiyang sakit. Keadaane sing ngoten niku. Wa indahu lan iku ing dalem sandinge marid rajulun utawi wong lanang akharu kang liya yulakinu hale nuntun sapa rajul hu ing marid. Imam Sya'bi dan Imam Ibnu Subromah nilii tiyang sakit keras. Di samping pasien itu ada seseorang yang yulakinuhu nuntun ing apa? La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Dipun tuntun supados tiyang sing nembe sakit niki wau ngucap la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Faqala mongko ngendika lahu maring rajul sing nuntun wau Asy-Sya'bi sinten Imam Sya'bi. Terus oleh semangate tiang sing nuntun tiang nembe sakit niki wau ngantos Imam Sya'bi ngendikani tiang sing nuntun urfuk alon-alono sira aluso sira bihi kelawan marid. Fatakallama mongko guneman nggih aja ya nuntun ning aja banter-banter aja terlalu maksa. Dumadaan fatakallama mongko guneman almaridu sapa wong kang lara faqala monggo ngendika sapa almarid ing pengendikan intulak kinni lamun nuntun sira ni ing ingsun aulam tulakinni utawa ora nuntun sira ni ingsun fa inni mongko sak temene ingsun la adauha iku ora bakal ninggal ingsun ha ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tsumma qara'a mongko kari-kari maca sapa marid ing ayat wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa alzamalana tepake sinten Allahum ing wong-wong mukmin kalimatat taqwa ing kalimat takwa wa kanu lan ana sapa mukminin ahaqqa iku luweh berhak biha kelawan kalimatat taqwa wa ahlaha lan iku wong kang ahli kalimat. Faqala mongko ngendika sinten Asy-Sya'bi ing pengendikan alhamdulillahilladzi alhamdu tais kabehane puji lillah iku tetep kagungane Allah alladzi rupane zat najja kang nyelametake sinten alladzi sahibana ing kanca kita. Dados niki wonten hikayat Imam Ibnu Subromah lan Imam Al-Asy-Sya'bi nilii tiyang sakit. Tiyang sakit niki nembe dituntun maos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oleh nuntun kadosipun sampun kebangetan ngoten nggih. Rada keras Imam Sya'bi ngendikani sing nuntun aja banter-banter sing alus. Nah, dumadaan sing nembe dituntun niki wae asale nggih gambarane nggih nembe koma tiba-tiba sing dituntun niki wau ngendikan sing tesih nembe sakit. Mbok tuntun utawa ora aku ora bakal pisah saka kalimat iku. Bahkan ngantos maos wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Nah, komentaripun Imam Asy-Sya'bi alhamdulillahilladzi najja sahibana wa selamat alhamdulillah. Niki tingkah sing pertama. Tapi sing kedua wal akharu. Nah, niki sing kedua gambarane orang dalam keadaan menjelang kematian. Dadi nek sing pertama niki wau pancen alhamdulillah sampun selamat bahkan sampai sakit keras sampai iso eling ayat lan dalil wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wal akharu lan kang liya ma iku perkara hukia kang den riwayatake apa annatil mizan apa sak temene murid lil Fudail bin Iyad kedue Imam Fudail bin Iyad hadarat kang lagi nekani hu ing Fudail bin Iyad apa al wafatu kematian. Setunggalipun wekdal wonten criyos sanes niki muridipun Imam Fudail Ibnu Iyad nembe sakaratul maut menghadapi kematian. Fadakhala mongko tilik mlebu alaihi ing atase tilmidz al Fudailu sinten Imam Fudail wa jalasa lan pinarak sinten Imam Fudail wa jalasa lan pinarak sinten Imam Fudail
inda ra'sihi ing dalem sandinge sirahe Imam Fudail. Sirahe sinten tilmiz. Wa qara'a lan maos sinten Imam Fudail surat Yasin ing surah Yasin. Dados Imam Fudail nembe nilii muridipun ingkang nembe sakit keras nggih. Terus Imam Fudail dateng sanding sirait murid niki wau maos napa surah Yasin. Faqala mongko matur sapa tilmiz ing pematur, ya ustadzuhu Pak Guru, la takra ampun maos jenengan hada ing surah ing iki Al-Qur'an. Fasakata mongko kendel sinten Imam Fudail. Tiba-tiba niki wau napa murid sing nembe diwon waosake surah Yasin malah matur mboten usah jenengan waosake surah Yasin. Nggih Imam Fudail kaget nggih terus nglereni mboten maos surah Yasin. Tapi summa laqana mongko kari-kari nuntun sinten Imam Fudail hu ing tilmiz murid niki wau dipun tuntut faqala mongko ngendika sinten Imam Fudail lahu kedue tilmiz ing pengendikan kul ngucap sira ing pengucap la ilaha illallah. Dados muridipun Imam Fudail bin Iyad seorang wali besar. Fudail bin Iyad julanipun Al-Hafi. Sing tukang ngodhok. Ngodhok niku napa? Nggih napa? Mboten ngangge sandal, nggih mboten. Faqala qul la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah. Faqala mongko matur sapa tilmiz dituntun dalam keadaan sakaratul maut dituntun. La aquluha orang ngucap ingsun ha ing la ilaha illallah. Li anni krana sak temene ingsun min saking la ilaha illallah bariun iku lebaran astagfirullahaladzim. Wa matalan mati sapa tilmiz ala dalika ing atase mengkono-mengkono kang tinutur. Ya Allah, muridipun Imam Fudail suul khotimah menurut cerita ini. Asale diwaosake Yasin mboten gelem. Dituntun maos la ilaha illallah malah bantah. Kula mboten bakal maos niku, kula pun bebas saking niku astagfirullahaladzim. Ngantos wa mata ala zalika. Muridipun Imam Fudail niki wau nggih akhire suul khotimah. Fadakhala mongko mlebet Al Fudailu sinten Imam Fudail manzilahu ing daleme Fudail wa ja'ala lan tumandang sinten Imam Fudail yabki iku muwon nangis sinten Imam Fudail arba'ina yauman ing dalem 40 yauman apane dinane lam yakhruj kang ora miyos sinten Imam Fudail minal baiti. Imam Fudail melihat nasib muridnya yang suul khotimah di depan mata. Menjelang kematian boten gelem dituntun la ilaha illallah, boten gelem diwaosake surah Yasin, bahkan muni wis ora butuh kalimat la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Nggih Imam Fudail lajeng kondur nangis ngantos 40 hari. Boten miyos-miyos saking dalem ngraosake nasibe murid niki wau. Sumara'ahu mongko kari-kari ngimpi sinten Imam Fudail hu ing tilmiz fin naumi ing dalem sare wa huwa hale utawi tilmiz yushabu iku diseret sapa tilmiz ila jahannam maring neraka jahanam. Mila sawatawis Imam Fudail ngantos ngimpi kepanggih muridipun ingkang suul khotimah niki wau. Dateng ngimpi niku digambarake muridé nembe diseret menuju neraka jahannam naudzubillah min dzalik. Faqala mongko ngendika sinten Imam Fudail dateng ngimpi niki wau. Bi ayyi syai'in ing pengendikan bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkara. Naza'an nyopot Allahu sinten Allah al ma'rifata ing ma'rifat mingka saking sira. Wa kuntalan ana sira a'lama talamizati iku luwih ngalim-ngalime pira-pira murid ingsun la ilaha illallah. Muridipun Imam Fudail sing paling alim diakui sendiri oleh Imam Fudail ngantos napa? Astaghfirullahaladzim. A'lama talamiz. Murid sing paling ngalim.
ternyata mengalami nasib su'ul khotimah, disaksikan oleh gurunya sendiri nggih menika Imam Fudail bin Iyad. Nah, terus akhirnya gini kuwau ngimpi terus kepanggih muridnya nembe dalam keadaan diseret menuju neraka jahanam, terus ditangkleti murid niki wau, lu nang kowe kena apa? Sebab apa Allah mencabut ma'rifatmu ning gone atimu, saking atimu? Mengapa kamu tidak lagi kenal dengan Allah padahal kowe iku mbiyen muridku sing paling alim? Faqala mongko matur sapa tilmiz bisalah sati asya'a, kelawan atau sebab telu pira-pira perkara. Murid niku matur dhateng ngimpine Imam Fudail, kula nglampahi tigang perkawis awwaluh utawi kawitane salah sati asya bin namimati ku kelawan adu-adu, sebab adu-adu fa ini krana sak temene ingsun kultu iku ngucap ingsun li ashabi maring pira-pira sahabat utawa kanca ingsun bihilafi ma kelawan nulayani perkara kul tukang matur ingsun laka maring panjenengan. Kula niku nek nyampeake dawuhe jenengan tumrape sedanten kanca-kanca niku beda. Napa sing kula sanjang kerencang-rencang mboten sing kados kula aturake panjenengan, dan sebaliknya. Ini namimah, adu-adu, provokasi. Jadi provokasi ini orang-orang yang suka memprovokasi, menurut cerita ini sampai mengalami su'ul khotimah. Makanya para provokator itu janganlah. Sekali lagi, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi corona seperti ini, kritik terhadap pemegang kebijaksanaan silahkan. Tapi kalau sampai memprovokasi, apalagi hanya sebagai kesempatan di dalam kesempitan untuk menyongsong gawe demokrasi yang akan datang, masih berapa tahun lagi, masih 2024 sudah perangnya dimulai saat ini. Kalau memang begitu, saya tidak menuduh. Tapi saya ingin mengingatkan dengan cerita ini, kalau sampai provokator-provokator itu masih terus-terusan melancarkan provokasinya, namimah ini loh. Akibat orang namimah itu sampai su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya tidak ingin menuduh siapapun. Tetapi kalau dalam kesempatan seperti ini, kondisi seperti ini, masih ada yang masih ingin mengail di air keruh, memprovokasi menggunakan kesempatan ini. Sekali lagi memang pemerintah tidak boleh menolak kritikan, tetapi tentu saja kritikan yang membangun. Nah, jangan sampai kemudian terjadi provokasi-provokasi. Jadi mengkritiknya yang jujur dengan disertai data yang valid, sevalid mungkin, seobjektif mungkin. Bukan karena like and dislike, bukan karena hanya suka atau tidak suka. Nah, mbon niku criyosipun muridé Imam Fudail bin Iyad. Wasani utai kaping pindho, wasani lan kang kaping pindho, utai kang kaping pindho iku bil hasadi iku sebab drengki. Hasad tu drengki kula ashabi ing pira-pira kanca kula. Dengki, iri, tidak menginginkan saudaranya, temannya mendapatkan kenikmatan. Meskipun dia sendiri sebetulnya tidak ingin mendapatkan kenikmatan itu, tapi pokoknya yang penting temanku jangan mendapat nikmat deh. Nah, itu orang yang punya sifat seperti itu juga terancam mendapatkan su'ul khotimah. Ini kematian kita ini masih hidup, mumpung masih hidup. Ingat kematian yang sampai seperti digambarkan dalam kisah ini tadi. Wasalisu utai kaping telu kana iku ono bi iku kelawan ingsun ilatun apa penyakit. Faji itu mongko teka kula ilat tabib maring dokter. Fasaal tu lan mongko nyuwun kula hu ing tabib anha saking utawa takon kula anha saking illah. Faqala mongko ngucap sapa tabib yang pengucap tasyrabu ngombe sira
fi kulli sanatin ing dalam saben-saben taun kodahan ing cangkir min khamrin saking khamr. Fa illam taf'al mongko lamun ora nglakoni sira tabeka mongko tetep bika kelawan sira apa al illatu penyakit. Nah, niki sing ketiga sebabipun murite Imam Fudail bin Iyad su'ul khotimah niki wau karena dia pernah punya penyakit mendatangi seorang dokter, sebenarnya itu bukan dokter, mungkin ya dokter cabul atau apa, dokter yang tidak bertanggung jawab misalnya ya tidak seperti dokter-dokter kita yang hari-hari ini berjuang di front terdepan, berjuang menyelamatkan para penderita penyakit corona. Kita berdoa semoga dokter-dokter kita diberi tambahan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur wafat, kita doakan semoga para dokter yang wafat itu adalah syuhada, pahlawan kita. Kita usulkan nanti setelah ini Bapak Presiden memberikan anugerah apapun atas perjuangan para dokter kita. Hormat kepada para dokter kita. Anda pejuang di front terdepan. Makanya dokter-dokter kita yang menangani seluruh pasien, baik yang mulai PDP maupun yang positif, mereka minimal mengambil risiko tidak bertemu dengan keluarga yang terdekat selama berhari-hari. Menangani pasien positif, kemudian dokter tersebut langsung menjadi ODP. Bayangkan dokter asalnya tidak punya status, kemudian dia rela menangani pasien yang PDP maupun ODP, PDP maupun positif, langsung dia sendiri dinyatakan ODP. Kemudian setelah menangani pasien, apalagi sampai mengalami kematian pasien, maka dokter tersebut langsung dikarantina. Belum lagi itu tadi, ada beberapa dokter yang sudah mendahului kita. Kita doakan semoga husnul khatimah. Nah, ya ingat saja, tapi yang dicerita ini di kitab ini dokter nakal ini ya, yang dicerita kitab ini dokter nakal. Nah, dokter nakal ini tadi ditanya apa obat penyakit muridnya Imam Fudail yang kemudian muridnya tadi itu su'ul khotimah. Ditanya, kamu obatnya ya setiap tahun harus menenggak minuman keras. Nah, ternyata fakuntu asyrabuhu. Mongko ana kula asyrabu iku ngombe kula hu ing khamr. Nah, ya ini dia itu murid alim tapi ditipu oleh dokter nakal, disuruh minum minuman keras yang katanya bisa menghilangkan penyakitnya. Loh, kok dia percaya dan kemudian melakukannya? Inilah maka kita ingat salah satu hadis, innallaha la yaj'alu dawa'akum da'a. Allah tidak menjadikan penyakit itu sebagai obat. Jadi banyak sekali pertanyaan, apakah di negara-negara dengan iklim yang dingin ekstrim, orang boleh menenggak minuman keras supaya badannya hangat? Tetap tidak boleh. Sebab banyak penelitian, saya pernah membaca kitab, ya memang saya tidak meneliti sendiri, ada kitab hasil penelitian, bukan kitab, bahkan hasil disertasi doktoral di sebuah perguruan tinggi di Timur Tengah, menyebutkan bahwa omong kosong itu kalau khamr atau minuman keras itu bisa menghangatkan badan. Mengapa? Karena buktinya UNICEF pernah menggelar suatu penelitian di negara-negara yang beriklim dingin. Diteliti siapakah penduduk negara tersebut yang mengalami kematian karena kedinginan. Ternyata lebih dari 80% kalau seingat saya korban yang meninggal karena
kedinginan di negara-negara yang dingin ekstrim itu rata-rata peminum minuman keras. Jadi ada yang menyimpulkan, mohon maaf saya bukan ahlinya betul, tapi saya hanya sekedar membaca, saya katakan seperti itu. Ada yang menyimpulkan bahwa ketika orang itu menenggak minuman keras, itu kan saraf untuk merasakan sensor di tubuh luar ini tidak sampai kepada otak untuk melaporkan keadaan dingin. Perasaannya yang bersangkutan itu dia tidak kedinginan, maka bahkan mungkin merasa gerah sekali badannya, maka bajunya dibuka. Bagaimana mungkin bisa bertahan lama di negara yang iklimnya ekstrim dingin dia membuka baju? Karena otaknya tidak mendapatkan laporan jika tubuhnya kedinginan akibat tertipu oleh pengaruh alkohol itu. Maka kemudian ya kalau saya saksikan ya malam-malam kalau habis pengajian di luar daerah itu, saya sering juga malam minggu terutama anak-anak muda tiba-tiba hujan dingin, hujan lebat, naik sepeda motor dengan tanpa memakai baju, hanya memakai celana saja. Nah ini barangkali itu sebagai bukti bahwa mereka merasa tidak kedinginan, sekedar merasa, tapi hakikatnya badan luar, tubuh luar ini dalam kondisi suhu yang paling ekstrim ya akhirnya menderita kematian akibat kedinginan. Nah makanya kembali kepada kitab ini wow, murid Imam Fudail sing akhirnya napa? Su'ul khotimah, di antara dosanya yang paling utama yang ketiga adalah meminum minuman keras karena diberi informasi yang salah oleh seorang dokter yang tidak bertanggung jawab bahwa minuman keras katanya bisa menyembuhkan penyakitnya. Na'udzubillahi min sakhotihi alladzi la taqata lana bihi. Na'udzu nyuwun pangreksa kita billahi kelawan Allah min sakhoti saking bendune Allah alladzi rupane sakhot la taqata kang ora ana kekuatan iku mujud lana marek kedue kita bi kelawan alladzi. Nah itu ada dua contoh tadi sekali lagi, yang pertama contoh husnul khotimah dan yang kedua adalah contoh su'ul khotimah, naudzubillah. Summa azkuru monggo kari-kari nutur ingsun hala rajulani ing tingkae wong lanang loro akhara ini kang weneh karone ahaduma kang utawi salah sijine rajulain maiku perkara hukia kang den riwayatake apa man Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu taala annahu rupane satemene Abdullah bin al-Mubarak lamah tudira iku ing dalem semangsane sakaratul maut sinten Abdullah bin al-Mubarak nadzara mongko mirsani sinten Abdullah bin al-Mubarak ilas sama maring langit fadhika mongko ngujeng sinten Abdullah bin Mubarak waqala lan maos sinten Abdullah bin Mubarak ing ayat ing dawuh limithli hadza falyamalil amilun. Limithli hadza maring sepadane iki ganjaran, iki posisi, iki makom fal ya'mal mongko becik ngamalo al amilun nasid sapa pira-pira kang ngamal. Niki Imam Abdullah bin al-Mubarak menjelang beliau wafat, beliau melihat ke arah langit seraya tertawa dan membaca ayat limithli hadza falyamalil amil. Rupa-rupanya beliau sudah melihat surga yang dijanjikan Allah sebagai tempatnya di akhirat, makanya menjelang kematian beliau tertawa melihat ke arah langit dan membaca ayat limithli hadza falyamalil amilun. Ini gambaran yang husnul khotimah. Wa sami'tu lan krungu ingsun Imam al-Haramaini ing Imamul Haramain radhiyallahu an yahki hale nyeritakake hale cerita sinten Imam Haramain anil Ustadz Abi Bakar saking Ustadz Abi Bakar rahimahullah annahu rupane Ustadz Abu Bakar
Kala iku ngendika sinten Ustaz Abu Bakar ing pengendikan kana ana. Li iku kedue ingsun sahibun sapa kanca. Ayyamat ta'limi ing dalem dinane pira-pira dinane sinau, pira-pira dinane golek ngelmu. Imam Abu Bakar sesuai riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Haramain menceritakan beliau punya seorang teman ketika masih sama-sama menuntut ilmu. Wa kana lan ana sapa sahib mubtadian iku wong kang ngawiti kasirul jahdi tur hale tur akeh usahane fit ta'allumi dalam sinau. Taqiyan tur takwa muta'abbidan tur ahli ibadah. Wa kana lan ana la yahsulu iku ora hasil lahu kedue sahib ma'al ijtihadi ing dalam sertane mempeng illal qalilu kejaba sithik. Fakunna mongko ana sapa kita nata'ajjabu iku gumun kita min halihi saking tingkahe sinten iki wau sahib. Terus digambarake Imam Abu Bakar kagungan murid kagungan rencang kanca pondok sing sae, takwa, ahli ibadah, sregep sinaune. Ya, sampai rencang-rencang itu sangat memujinya, kagum kepadanya. Famarido mongko loro sapa sahib, falazima mongko netepi sapa sahib makanahu ing panggonane sahib bainal auliya ing dalam antarane pira-pira wali fir ribat. Ketika sakit keras si temannya Imam Abu Bakar tadi tetap berada di pondok bersama para aulia. Walam yadkhulan ora mlebu sapa tilmi sahib ila baitil mardha maring rumah sakit. Wa kana lan ana sapa sahib yajtahidu iku sregep sapa sahib ma'amaradi dalam sertane lorone sahib. Fastadda mongko dadi banget bi kelawan sahib alhalu apa tingkah. Wa ana hale utawi ingsun iku ila janiwi kuwi maring sisae sahib. Terus niki wau sakit keras tetap berada di pondok, tetap sregep ngaji, sregep sinau. Fabainama huwa mongko ing dalem semangsane utawi sahib kadzalika iku kaya mengkono kang tinutur idz syakhasa ai nadhara dumadaan iku dumadaan ningali sapa sahib bibasori kelawan peningale sahib ilas sama imaring langit summa qala mongko ngendika sapa sahib ing limaring ingsun ya bena Furak ho putrane Pak Furak limithli hadza falyamalil amilun wa tufiya lan den sedani lan sedo sapa sahib inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono maosan limithli hadza falyamalil amilun rahmatullahi utahi kaulasane Allah iku alaihi ngatasi sahib. Ini temannya Imam Abu Bakar husnul khotimah. Dalam keadaan sakit keras masih tetap di pondok. Tidak mau pergi ke rumah sakit, tetap berijtihad di dalam ilmu, tetapi kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wa ammal akharu anapun utawi kang liya fanahwu ma mongko iku sepadane perkara ruwiya kang den riwayatake apa Malik bin Dinarin saking Malik bin Dinar. Cerita berikutnya dari Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala annahu rupane satemene Imam Malik bin Dinar dakhala iku mlebet sinten Imam Malik bin Dinar ala jare ning atase tangga lahu kang kedue Imam Malik bin Dinar. Dira kang sakaratul maut sapa jar. Imam Malik bin Dinar mengunjungi tetangganya yang sedang sakaratul maut. Faqala mongko ngucap sapa jar lahu marang Imam Malik, ya Maliku ho Imam Malik. Jabalani iku rong gunung minarin kang saking neraka baina yadaya. Kang tetep ing dalem antarane tangan loro ingsun. Ukallafu kang den perdi-perdi ingsun as-suuda ing
munggah alaihi ing atase gunung loro. Terus dalam keadaan sakaratul maut, tetangga Imam Malik bin Dinar tadi berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik bin Dinar, di tanganku ini ada 2 gunung dari neraka, dan aku diperintahkan untuk menaiki gunung neraka ini. Qala fasa'altu ahlahu. Ngendika sinten Imam Malik ing pengendikan fasa'altu mongko takon ingsun ahlahu ing keluargane Jar. Tetanggane terus keluargane tetanggane iki dipun suwuni pirsa. Faqalu mongko padha matur sapa ahluhu ing pematur kana lahu kana ana lahu iku keduwe Jar mikyalani apa timbangan loro bi ahadi tak yakilu kang nimbang sapa Jar bi ahadihima kelawan salah sijine mikyalain wayak talulan rimo timbangan sapa Jar bil akhiri kelawan timbangan kang liya. Fata'autu mongko njaluk ingsun bihima kelawan timbangan loro. Fadarabtu mongko mukul ingsun ahadahuma ing salah sijine timbangan loro bil akhiri kelawan kang liyane hatta kasartu sehingga mecah ingsun huma ing timbangan loro. Summa sa'altu mongko kari-kari takon ingsun ar-rajula ing wong lanang niki wau faqala mongko matur sapa rajul ma yazdadu ora tambah al amru apa perkara alaya ing atase kula illa idzaman kejaba agung gedhe abot. Terus niki wau tetangginipun Imam Malik bin Dinar niku dalam keadaan sakaratul maut menceritakan kepada Imam Malik bin Dinar bilih piyambake rumangsa dateng tangane kalih niki wonten gunung loro saka neraka. Terus piyambake dipeksa kedah napa menika mendaki gunung dari neraka itu tadi. Imam Malik bin Dinar paham ya, waduh naudzubillah iki wong tanggaku iki kepiye. Terus Imam Malik bin Dinar mencari tahu sebab-sebab atau perilaku-perilaku tertentu kepada keluarga tetangga ini tadi. Keluarganipun dosami matur, nggih piyambake nalikane urip dagang. Dagangan niku nalika piyambake dagang, piyambake gadah 2 timbangan. Timbangan pertama niku dingge napa? Nimbang karo pembeli, timbangan kedua dingge nrimo timbangan. Nah, ateges ngeten nek ngedol barang karo pembeli piyambake nimbang karo timbangan sing enteng. Terus misale sakjane 3/4 kilo diketokno 1 kilo. Tapi nek nrimo timbangan saking napa misale tiang sanes sing sadi kalih piyambake niki wau nganggo timbangan sing liya sing luwih abot. Nggih. Ya Allah, jadi timbangannya mboten setunggal. Nek kanggo wong liya nimbange enteng, nek kanggo awake dhewe nimbange abot. Nah niki elekan. Ateges al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Niki ndadosaken saged suul khotimah naudzubillah min dzalik. Dari 4 cerita ini tadi 2 tentang cerita husnul khotimah, 2 tentang cerita suul khotimah. Inilah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini mengajak kita merenung. Nanti kita itu pasti akan menemui kematian. Kalau kita menemui kematian, bagaimana kita berusaha untuk mencapai husnul khotimah? Kita memang selalu berdoa, semoga nanti akhir hayat kita husnul khotimah. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab Hikam, husnul khotimah itu memang penting, tapi yang lebih penting itu husnul bidayah.
Orang itu pasti husnul khotimah ketika husnul bidayah. Artinya husnul bidayah itu ya usaha. Lo ndak pernah usaha kok doanya husnul khotimah aja. Ya memang orang yang berusaha itu belum tentu berhasil. Tapi orang yang tidak berusaha ya pasti tidak berhasil. Saya ulangi. Orang yang berusaha memang belum tentu berhasil. Tapi orang yang tidak berusaha pasti tidak berhasil. Nah terus kan kasihan orang yang sudah berusaha tapi tidak berhasil. Begini, kalau namanya cobaan, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal au kama qala. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa orang yang paling banyak mendapatkan bencana itu para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para wali, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau imannya itu tebal, ya cobaannya lebih berat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah akan membiarkan orang-orang yang mengatakan aku iman begitu saja tanpa dicoba? Ya enggak bisa. Nah, tapi kembali kepada bahwa orang yang napa niki wau berusaha niku memang belum tentu berhasil, tapi apakah kemudian ya udahlah nggak usah berusaha kalau gitu? Ya nggak mungkin, ya nggak bisa. Bukan nggak mungkin, ya nggak bisa. Orang yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha ya pasti tidak berhasil kalau yang tidak berusaha. Nah niki wau tentang kematian, bagaimana kita berusaha. Nah, namanya berusaha itu namanya husnul bidayah. Berusaha mengawali. Al-bidayah itu kan permulaan. Kita hidup itu kan tidak sekarang ini. Ini kita ini masih permulaan hidup. Hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Nah makanya husnul bidayah itu adalah upaya untuk beribadah sebaik-baiknya. Itu husnul bidayah, itu yang penting. Nah kalau sudah husnul bidayah, berusaha ya insya Allah husnul khatimah. Jangan kok Masya Allah. Ini sama halnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu paling tegas, kita tahu. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat ada seseorang yang tidak mau bekerja sama sekali, tidak mau mencari nafkah, tidak mau berusaha berikhtiar. Kemudian tetapi sebaliknya dia rajin sekali ke masjid. Duhanya Masya Allah entah berapa rakaat. Sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizki wa yaqulu Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Jangan sampai kalian sekali-sekali duduk-duduk saja tidak mau mencari rezeki, tidak mau mencari nafkah, tidak mau membanting tulang, kemudian hanya mengangkat kedua tangan berdoa Allahumma rzuqni, padahal kalian tahu langit tidak akan memberi hujan emas. Ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu juga hampir sama, juga seringkali Sayyidina Umar itu ketika mendengar ada orang yang katanya alim, katanya orang yang kiai lah, ulama lah begitu. Sayyidina Umar tersenyum sedikit, kemudian bertanya, orang yang kamu anggap itu, dia itu ulama, alim ulama, dia punya pekerjaan apa? Kalau dijawab dia nggak punya pekerjaan, Sayyidina Umar tidak respect. Meskipun dia sealim apapun. Meskipun dia alim apapun. Nah, yang penting itu usaha. Yang penting itu usaha. Nah, termasuk kaitannya dengan corona ini juga. Yang penting itu usaha. Tadi pagi saya sudah mengupload sebuah video di mana saya haturkan hadis idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyazra'ha. Kalaupun toh misalnya besok itu kiamat dan hari ini di tangan kita ada satu tunas, maka tetaplah tanam.
Nah ini kita ini kewajiban kita ini berusaha. Demikian juga dengan corona, sudahlah jangan berdebat lagi. Kita serius. Jangan berdebat ini dari mana, ini virus katanya apa ciptaan ini, ciptaan itu, campur tangan manusia, rekayasa genetika dan lain sebagainya. Sudah, itu bukan saatnya. Kalau mau berdebat lagi nanti aja deh setelah corona ini selesai. Silakan debat sepuas-puasnya. Sekarang ini mari energi ini harus hanya kita curahkan untuk berusaha memerangi virus ini. Dan usaha kita sebagai rakyat biasa hanya satu, stay at home, stay at home, stay at home. Duduk di rumah, duduk di rumah, duduk di rumah. Sudahlah, sudah. Kesampingkan yang lain, duduk di rumah, itu usaha wajib. Wah, geger lagi, sebentar lagi ini hari Jumat, sudah dua Jumat kita mendapat asupan, saya tidak tahu ini asupan atau apa. Kita mendengar, Masya Allah, perdebatan Jumatan atau tidak, atau setiap hari ini kita jamaah atau tidak. Saya sederhana, karena saya di kampung, masjid kampung kami, masjid RT, di tengah-tengah pemukiman, alhamdulillah semua tetangga tahu keadaan mereka setiap hari. Maka tetap saya buka jamaah, tetapi saya tetap berusaha bersama masyarakat. Dan masyarakat selalu kami aturkan edukasi semenjak lama sekali, sebelum geger, sebelum macam-macam, sebelum sekolah diliburkan oleh Dignas. Sebelum itu kami mengaturkan edukasi minimal dua kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah kita berusaha, masjid kita semprot, kemudian pintu masuk kita jaga, kemudian kita pakai termometer, kemudian kita mengharuskan jamaah mencuci tangan dengan sabun, terus kemudian tempatnya harus agak renggang dan lain sebagainya. Itu usaha. Bahwa kemudian, dan kita berdoa semoga tidak, bahwa kemudian salah satu jamaah kita kemudian nanti terjangkit, ya sudah, itu tidak masalah. Tapi yang lebih konyol adalah ketika kemudian ini masjid tempat suci, sudah dibuka saja. Lah ini nggak perlu disembelih, nggak perlu semuanya, ini Allah, ini takdir Allah. Ya enggak begitu, itu namanya enggak usaha. Dosa itu konyol sekali. Ya tapi kita kan ini tempat suci, insya Allah nanti terbebaskan. Segala umur di tangan Allah. Makanya beberapa waktu lalu saya juga tertawa, terpinggal-pinggal. Beberapa adik, entah mungkin YouTubers itu. Adik-adik muda-muda luar biasa dengan bahasa milenial. Ya kalau memang lu bilang kematian di tangan Allah, sudah sana di tengah jalan tol, berdiri di tengah jalan tol sambil bilang hidup dan matiku di tangan Tuhan. Nanti pasti kamu dicium oleh Innova katanya. Nah itu namanya nggak usaha. Itu namanya nggak usaha. Konyol. Dengan alasan apapun. Wah, lagi muncul banyak hal. Ini pasti kerjaan musuh-musuh Islam. Masjid dikosongkan supaya kita jauh dari masjid. Makanya kita ambil jalan tengah. Silahkan di masjid kampung, bukan masjid transit atau masjid perlintasan. Kalau masjid perlintasan, apakah ditutup? Sebentar. Masih ada jalan. Jangan terlalu menutup pemikiran. Ada jalan. Jangan ditutup. Ya, tapi hanya untuk masyarakat sekitar. Untuk pendatang dimohon tidak sholat di masjid tersebut. Karena kita tidak tahu pendatang itu membawa apa. Loh ini kan kita kayaknya disuruh curiga. Bukan curiga, waspada, beda. Memang kayaknya 11-12 deh. Memang kayaknya kadosipun koyok-koyok memper lah antaranya waspodo karo curiga. Tapi kita niati enggak begitu. Masjid-masjid perlintasan memang harus lebih ketat. Sedangkan masjid kami di kampung, di tengah-tengah kampung aja kita sudah ketat. Apalagi masjid di pinggir jalan raya yang besar. Ditutup saja untuk pendatang. Sedangkan untuk ahlul jamaah yang setiap hari kita tahu kemana mereka pergi. Apalagi hanya orang-orang kampung seperti kami, hanya perginya ke sawah, kembali ke sawah, kembali hanya begitu. Insya Allah aman. Nah itu, tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat. Alhamdulillah teman-teman Banser selalu
membantu kami, ada setiap pengajian rutinan, itu pun baru kami buka kemarin hari Ahad, insya Allah besok malam juga kami buka, tapi tetap kami juga berkonsultasi dengan banyak pihak, dengan pihak kesehatan, dengan pihak keamanan, kita beritahu. Beliau-beliau yang lebih berkompeten sudah menilai, oh ya ini aman karena masjidnya memang kecil di kampung, jauh dari keramaian, penduduknya juga segitu aja. Silahkan tetap dibuka masjidnya, tidak ada yang melarang orang Jumatan juga masih, tapi tetap dengan protokol yang super ketat. Nah kalau masjid-masjid perlintasan ya tetap harus waspada. Kalau memang terpaksa ditutup, ya ditutuplah. Kemudian gini, diambil penduduk setempat yang teredukasi betul, kita tahu 40 orang saja deh untuk Jumatan. Sedangkan yang lainnya suruh milih. Kalau Anda berani silahkan Jumatan, kalau nggak berani silahkan sholat duhur di rumah. Begitu. Ini menurut saya, dan saya kira ini menggabungkan banyak, ya bukan serampangan ya. Ini menggabungkan banyak referensi. Jadi waspada, berusaha, ya seperti itu tadi. Kok dari dulu orang itu hanya yang dicita-citakan adalah husnul khotimah, tapi tidak pernah husnul bidayah. Husnul bidayah itu artinya usaha. Berharap selamat dari corona tapi ceroboh sekali. Ada anjuran pakai masker nggak mau. Hidup matiku di tangan Tuhan. Iya, tapi konyol matinya saudara. La tulqu biaidikum ila tahluka. Bahkan kalaupun toh kemudian kita ketakutan, ini di ranah pribadi ya, bukan ranah takmir masjid. Memang takmir masjid ini berat sekali memang. Harus berusaha sekuat tenaga. Di antara upaya memakmurkan masjid adalah menjaga keamanan kesehatan masjid itu juga termasuk fungsi takmir. Menjaga kesehatan dan keamanan serta kebersihan masjid. Iya, jangan khawatir. Ini uang masjid untuk beli termometer boleh. Ini untuk beli disinfektan boleh. Loh, tapi dulu kan tidak pernah ada di kitab-kitab kuning, tidak ada pembelanjaan untuk beli termometer. Ya, konteksnya lain. Dan ini saya tidak mengajak berpikir terlalu out of the box, tidak. Tetap itu maslahat. Maslahat untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan takmir masjid. Nah, ngoten. Jadi ya tidak konyol kemudian, pokoknya ini percayalah ini masjid tempat suci. Nyatanya pasar masih terbuka, padahal pasar belum tentu suci. Ya pasar kalau tertutup, ekonomi kita bagaimana? Makanya kemudian kan, ya sepengetahuan saya di mana-mana pasar sudah ditutup beberapa saat, kemudian disemprot. Nah kemudian tinggal gilirannya para pembeli masuk pasar juga harus dijaga kesehatannya, dijaga protokolnya, dan wajib pakai masker, wajib. Iya wajib pakai masker. Sekarang ini kalau keluar rumah langsung wajib pakai masker. Nah itu namanya usaha. Sudah usaha seperti itu, sudah dipenuhi protokolnya. Kalau kok tetap terjangkit dan kemudian meninggal dunia, insya Allah syahid, insya Allah syahid, insya Allah syahid. Iya. Tapi kalau konyol, menantang takdir, bukan menantang bahkan, pokoknya ini saya begini, terserah Allah. Ya enggak begitu. Kamu dikasih pemikiran untuk berpikir, akal untuk berpikir. Dikasih akal nggak mau untuk berpikir, kerjaannya. Makanya kembali kepada apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun dalam konteks mencari rezeki tadi. Ada orang kerjaannya gelarin sejadah, sholatnya Masya Allah, kesalehan individualnya tidak diragukan, tapi tidak mau berusaha. Sayyidina Umar sampai marah. Orang kok nggak mau berusaha, hanya gelar sejadah, sholat duha, berpuluh-puluh rakaat, wah sampai jidatnya gosong, sampai kemudian selalu berdoa Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia tahu langit itu tidak akan menghujani kita dengan emas dan perak.
Nah itu. Nah, jadi wa amal qabru, anapun utai kuburan. Nah ini kalau tadi kita disuruh mengingat tentang kematian, bagaimana kita mempersiapkan supaya husnul khotimah, yaitu dengan husnul bidayah. Ya tetap kita berdoa semoga semua husnul khotimah. Tapi kalau nggak pernah berusaha husnul bidayah, bagaimana mungkin bisa husnul khotimah? Loh, tapi kan ada cerita-cerita di dalam kitab, atau kemarin kan misalnya para penyihir Fir'aun ini kan hanya iman saja tanpa pernah beribadah langsung masuk surga. Atau Ashabul Kahfi ibadahnya malah tidur melulu berapa tahun itu kan. Wah, selama berapa tahun itu kan belum sholat sama sekali, kok langsung jadi wali? Lah enggak begitu. Apalagi ada hadis, wa innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fa huwa finnar. Wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fa huwa fil jannah. Ada seseorang yang selama hidupnya ini punya amalannya orang ahli surga, ternyata dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang amalannya amal ahli surga, ternyata dia ahli neraka. Loh, kalau begitu kan ya kita hanya memohon saja deh, nggak usah ibadah. Ya nggak begitu. Hadis itu di dalam riwayat lain itu ada tambahannya, wa innar rajula fima yura la ya'malu amala ahlil jannah fahuwa finnar wa innar rajula fima yura la ya'malu amala ahlin nar fahuwa fil jannah. Sesungguhnya seseorang kelihatannya fima yura la ya'malu amala ahlil jannah, kelihatannya dia beramal seperti amalnya orang ahli surga, ternyata fahuwa finnar, dia ahli neraka. Begitu juga seseorang yang kelihatannya, garis bawahi kata kelihatannya beramal amalnya ahli neraka, ternyata dia di surga. Begitu. Belum lagi ketulusan keimanan, itu syarat utama. Nah, baik, kembali ke sini, wa amal kuburan penutai kuburan wal halu lan tingkah ba'dal mauti ingkang ing dalem sabadane mati fa adzkuru mongko nutur ingsun fi ing dalem al qabr hala rajulaini ing tingkahe wong lanang loro ahadu kang utai salah sijine rajulain maiku perkara kang dzikira kang den tutur apa ma'an ba'dis sholihin saking sebagiane wong-wong saleh kala kang ngendika sapa ba'dus sholihin ing pengendikan ro'a itu ngimpi ingsun Sufyan as-Sauri ing Imam Sufyan as-Sauri fin naumi ing dalem turu ba'da mamati ing dalem sabadane sedone Imam Sufyan as-Sauri. Fakultu mongko matur ingsun. Kaifa haluka ya Aba Abdillah? Kaifa iku kaya apa to haluka utahe tingkah panjenengan ya Aba Abdillah? Imam Sufyan as-Sauri itu julukannya Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau wafat, salah satu ba'dus sholihin, sebagian orang-orang soleh sempat mimpi ketemu dengan Imam Sufyan as-Sauri. Di dalam tidur itu ditanya, bagaimana kabar anda wahai bapaknya Abdullah? Fa'aradha mongko mengo sinten Imam Sufyan as-Sauri anni saking ingsun wa qala laisa hadza zamanul kuna. Laisa ora ono hadza apa iki iku zamanul kuna, iku zamanal kuna, iku wektune julukan. Maksudnya wes iki nggone akhirat ora ono julukan-julukane. Fakultu kaifa haluka ya Aba ya Sufyan. Asmane kan Sufyan. Nah, diaturi ya Aba Abdillah. Mboten kersa seneng akhirat iku ora ana Abu Abdillah, kabeh ya Sufyan. Misalnya kula ya Nazif, bukan Abu Muhammad, tidak, tapi Nazif ngoten mawon. Soale wis ning ngene napa akhirat. Kaifa haluka ya Sufyan. Fa ansha'a mongko tumandang sinten Abu Sufyan apa Sufyan as-Sauri yaqulu iku ngendika sinten Sufyan as-Sauri ing syair niki bahar tawil nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka ya ibna sa'idi laqad kunta qawman idzal lailu qad daja bi abrati mustaqin wa qalbin amidi
Fadunaka fakhtar ayya qasrin turidu wazurni fa inni anka ghairu ba'idi. Subhanallah. Nazartu, ini siiran Imam Sufyan As-Tsauri di dalam mimpi, yang mimpinya itu dialami oleh seorang wali. Di dalam mimpi itu Imam Sufyan As-Tsauri masih menyenandungkan syair. Nazartu, ningali ingsun ila rabbi, maring pangeran ingsun. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Imam Sufyan As-Tsauri dimimpikan oleh seseorang yang lain dalam keadaan menyenandungkan syair, aku sudah melihat Tuhan di akhirat ayanan hale ngedeng. Faqala mongko dawuh sinten rabbi limaring ingsun ing dawuh hanian, kepenak temenan, ridhoi utawi ridho ingsun angka iku ing atase sira. An bimana ala ya bena Saidin ho anake Said. Laqad kunta yakti temen ana sira qawaman iku ahli qiyamul lail idzal lailu ing dalem nalikane utahe wengi qad daja iku temen-temen peteng apa wengi bi abrati mustaqin bi abrati mustaqin kelawan keindahane wong kang kangen bronto. Abrah ai rauah utawa badiah. Wa qalbin lan ati amidin kang seneng jujur ai muhibbin sadiqil hubbi lillah, remen Gusti Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Fadunaka mongko nyedhak sira ai faktarib minni, faktar mongko milih sira ayak qasrene endi-endine istana turidu karep sapa sira hu ing qasr. Wazur lan sowana sira ni ingsun fa ini krana sak temene ingsun angka saking sira kaya rupa intine ku ora ada. Warrajulus sali itu gambaran setelah kematian. Tadi gambaran menjelang kematian, sekarang gambaran setelah kematian. Contoh pertama adalah Imam Sufyan As-Tsauri. Sudah masuk surga. Sampai beliau menceritakan diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendekat, sowan kepada Allah. Pada saat itu Allah maha dekat. Ya sekarang juga maha dekat. Cuman karena kerapuhan dunia tidak bisa menerima cahaya Allah, tidak mampu. Tapi kalau kekuatan di akhirat yang itu semua adalah qudratullah, menyebabkan akhirat mampu menerima kehadiran Allah. Nah itu. Warajulus sanima iku perkara dikira kang den tutur apa anna ba'dahum. Apa sak temene sebagiane solihin. Ru'ya iku diimpekake sapa ba'du solihin fin naumi. Syahibal launi. Hale pucet wernane. Maghlulatan tur hale den cancang ya dahu apa tangan lorone ba'duhum ila unuki maring gulune ba'duhum. Fakila mengko diucapake lahu maring ba'duhum ma fa'alallahu bika ma utahe apa to fa'ala iku agawe adamel Allah subhanahu bika kelawan sira. Fa'an sada mongko nembungake syair yaqulu hale ngucap sapa ba'duhum tawalla zamanun laibna bihi. Tawalla wis mungkur zamanun apa mangsa laibna kang dolanan kita bihi kelawan mangsa. Wa hadza utawi iki iku zamanun iku mangsa bina kang kelawan kita yal abu dolanan apa mangsa. Terus digambarake Imam sinten iki wau yang terakhir adalah diceritakan seseorang bermimpi ketemu orang yang lain ini tokohnya ternyata ketika ditanya kamu sudah mati, ditanya yang bermimpi tadi, sekarang bagaimana nasibmu? Dia menjawab, dulu kita bermain-main dengan waktu, sekarang waktulah yang bermain-main dengan kita. Nah niki naudzubillah min dzalik. Ampun semanten rumiyin
Jadi kita disuruh untuk pertama membahas tentang kematian, antara husnul khotimah dan su'ul khotimah, dan yang kedua adalah antara apa yang terjadi setelah kita berada di alam kubur. Semoga kita semua husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, dengan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa husnul bidayah. Husnul bidayah menuju husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus mari kita hadiahkan Fatihah kepada para dokter yang telah meninggal dunia dalam rangka menyelamatkan, berusaha upaya menyelamatkan pasien-pasien yang terjangkiti virus corona ini. Sekaligus juga kita berdoa semoga bencana ini segera berakhir. Kita juga harus semakin mawas diri, semakin kembali kepada kemanusiaan kita. Mboten usah udur-uduran. Ngritik pemerintah monggo. Kula nggih ngritik pemerintah. Tapi kalau saatnya ini adalah untuk bersama-sama, mangke rumiyin. Nek mboten sabar badhe ngamuk pemerintah, monggo podo-podo stay at home, bantu program pemerintah. Mangke nek bakdo niki jeneng badhe lah napa-napa monggo. Tapi yang penting ini selamatkan bumi kita ini. Mboten usah macam-macam rumiyin. Ya memang kalau pemerintah keliru kita kritik, tapi ini bukan saatnya, ini bukan saatnya. Pemerintah pun juga harus tahu diri. Nah, saya menyerukan semuanya lah. Tapi yang penting semuanya harus berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai tetes darah penghabisan kita wajib berusaha bersama-sama. Para dokter kita hadiah Fatihah, yang meninggal semoga husnul khotimah dan termasuk syuhada, yang masih bersama para pasien semoga diberi ketabahan, kesabaran, keuletan, dan selamat dunia akhirat, segera bisa kembali ke keluarganya masing-masing dengan sehat walafiat. Bi barokatil Fatihah.